Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikologi karya sastra yang akan disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Jadi, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia, NIM 19016110. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikologi karya sastra. Dan di sini pula saya akan menjelaskan mengenai definisi dari psikologi karya sastra dan tujuan dari psikologi karya sastra. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari psikologi karya sastra. Baiklah, kalau kita mendengar kata psikologi, akan terngiang di benak kita bahwa psikologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Selanjutnya, kalau kita mendengar kata sastra atau karya sastra, akan terngiang pula di benak kita bahwa karya sastra itu merupakan karya fiksi. Nah, jadi untuk berbicara mengenai psikologi karya sastra ini, banyak pengarang yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai psikologi karya sastra. Di sini saya akan memaparkan 3 pendapat dari ahli mengenai psikologi karya sastra. Yang pertama ada pendapat dari Kinayati yang menyatakan bahwa psikologi karya sastra itu merupakan kajian sastra yang memandang bahwa karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Begitu juga dengan pembaca. Dalam menanggapi karya, juga tidak akan lupa dari kejiwaan masing-masing. Yang kedua, itu menurut Endaswara yang menyatakan bahwa psikologi karya sastra merupakan kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang karya sastra akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Selanjutnya, menurut Ratna NK yang menyatakan bahwa psikologi sastra itu merupakan analisa terhadap karya sastra dengan menggunakan timbangan dan relevansi ilmu psikologi dalam melakukan analisa terhadap karya sastra dari sisi kejiwaan pengarang, tokoh, dan juga pembaca. Nah, dari ketiga pendapat ahli tadi dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra itu merupakan 2 cabang ilmu yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Di mana dalam karya sastra itu mengkaji bahwa karya sastra ini merupakan bagian dari kegiatan kejiwaan, baik itu oleh si penulis atau pencipta dan juga si pembaca ataupun penonton, yang artinya penikmat karya sastra tersebut. Yang dimaksud dengan aktivitas kejiwaan si penulis sendiri, di sini penulis menghadirkan tokoh-tokoh. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan juga tokoh netral. Di sini pula si penulis mencoba menggunakan beraktivitas jiwanya untuk menggambarkan bahwa si tokoh A ini adalah tokoh protagonis, tokoh B tokoh antagonis, dan tokoh C adalah tokoh netral, seperti itu. Selanjutnya untuk aktivitas kejiwaan si penikmat karya sastra, baik itu pembaca atau penulis ataupun penonton, di sini si penikmat karya sastra akan mencari. Setelah membaca atau melihat suatu karya sastra, mereka akan mencari dan tahu bahwa si ini ternyata adalah tokoh protagonisnya, si B ini adalah tokoh antagonis, dan si C adalah tokoh netral, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari psikologi karya sastra. Tujuan dari psikologi karya sastra pada umumnya adalah untuk memahami aspek-aspek kejiwaan yang terdapat di dalam sebuah karya sastra, baik itu tulis ataupun non-tulis. Dan pada dasarnya sendiri bahwa karya sastra itu merupakan suatu karya yang dapat membuat perubahan dan juga kontradiksi di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, terutama yang berhubungan dengan kejiwaan. Artinya di sini bahwa di dalam sebuah karya sastra itu akan ada suatu pesan atau amanat yang terkandung di dalam karya sastra itu, bahwa ada hal-hal positif dan ada hal-hal negatif yang perlu kita hindari. Dan hal positif ini kita terapkan ke dalam kehidupan masyarakat untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik.
Misalnya, ketika kita mendengar kata cerita si baik dan si baik dan si jelek, nah di situ kita akan tahu bahwa perilaku si baik ini seperti ini dan perilaku si jelek ini seperti ini. Ketika kita setelah membaca karya sastra tersebut, itu kita akan tahu bahwa hal ini loh yang harus kita lakukan sehingga kita terapkan di dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi dari psikologi karya sastra dan tujuan dari psikologi karya sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenesa Angela, NIM 19016065. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah memahami psikologi sastra. Setiap pengarang pastinya memiliki pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman tersebut mereka tuangkan ke dalam karya sastra yang mereka ciptakan. Nah, menurut Endra Suara, ada 3 langkah dalam memahami psikologi sastra. Yang pertama, kita bisa melakukan pemahaman atau mendalami teori-teori psikologi. Lalu kemudian menganalisis karya sastra tersebut. Yang kedua, dengan menentukan terlebih dahulu sastra yang ingin kita analisis sebagai objek penelitian. Memahami sastra secara profesional. Nah, itulah 3 langkah yang bisa kita lakukan dalam memahami psikologi sastra. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kajian psikologi karya sastra. Analisis psikologi karya sastra yang saya lakukan pada cerpen Kawin Muda karya Jajak MD disusun berdasarkan sistematis pembahasannya. Pertama, ada identifikasi psikologi seseorang dalam kumpulan cerpen Kawin Muda. Yang kedua, yaitu analisis psikologis seseorang dalam kumpulan cerpen Kawin Muda. Nah, dalam cerpen Kawin Muda ini ada beberapa masalah yang saya temui, masalah psikologi, yaitu adanya kebiasaan buruk seperti poligami, gila harta terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan fakta sosial seperti lingkungan keluarga, yang ada di lingkungan keluarga, teman, ataupun yang berada di kalangan masyarakat sekitar mereka, sekitar cerita tersebut. Nah, ada beberapa masalah sosial atau moral yang saya temukan dalam cerpen Kawin Muda ini. Nah, masalah sosial yang ada di dalam cerpen Kawin Muda ini yaitu wanita simpanan. Istri yang memiliki suami yang mempunyai wanita lain yang menjadi simpanan beliau tanpa sepengetahuan istrinya. Akhirnya istri mengetahui wanita simpanan tersebut dan melakukan tindakan bunuh diri karena sakit hati. Dapat kita buktikan dalam kutipan berikut ini. Cerita pertama yang diperoleh setelah beberapa bulan di situ adalah tentang upaya bunuh diri Nyonya Marina dari pagi sekitar pukul jam 9 dan dengan menenggak racun serangga dikarenakan dia frustasi dengan suaminya yang selingkuh. Yang kedua itu ada seorang istri yang gila harta. Nah, pada cerita itu istri yang tadinya hidup dengan suami tidak berkecukupan, maksudnya susah gitu kan, lalu dia itu merasa bosan dengan keadaan dimana kehidupannya itu tidak sebagus teman-temannya yang ada di luaran sana. Lalu si istri ini merasa bahwa dia harus memiliki uang lebih untuk menghidupi
kebutuhannya sehari-hari, misalnya kebutuhan bedak atau kebutuhan lainnya. Nah, dengan jalan selingkuh tersebut dia mencari uang. Nah, dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Sekitar 20 tahun yang lalu atau lampau di kota tersebut, di kota tempat si istri ini cerita ini digarap, di mana istri dan anak saya ditinggalkan. Masih belum ada orang memiliki televisi. Jangankan televisi, jaringan yang lain saja pun tak ada. Akan tetapi dasar perempuan gampangan, sekali mereka terpengaruh oleh lingkungan atau tergoda oleh sesuatu yang gemerlapnya kehidupan, begitulah juga pula dengan istri saya. Yang ketiga yaitu seseorang yang berbohong demi keselamatannya. Seorang lelaki yang berbohong demi keselamatannya kepada si penculik, lalu lecutan pun mengudara. Agaknya meempatnya mencambuki beramai-ramai, dan Parji pun yang sepertinya sudah hanya pasrah. Ia menyerah dan ia hanya bisa bergumam dan memohon agar cepat-cepat diberi kematian. Nah, itulah kajian psikologi karya sastra yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani, NIM 19016022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kajian psikologi karya sastra. Sebelumnya saya dari kelompok 10 dengan materi aspek psikologi dalam karya prosa fiksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian psikologi karya sastra. Analisis psikologi pada kumpulan cerpen Kawin Muda karya Jaja MD disusun berdasarkan sistematis pembahasan, yaitu yang pertama, identifikasi psikologis seseorang dalam kumpulan cerpen Kawin Muda karya Jaja MD. Yang kedua, analisis psikologis seseorang dalam kumpulan cerpen Kawin Muda karya Jaja MD. Dalam kumpulan cerpen Kawin Muda karya Jaja MD dapat ditemukan beberapa masalah-masalah psikologis. Cerpen ini menceritakan kebiasaan buruk seperti poligami, gila harta, ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan duniawi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, baik dari lingkungan keluarga, teman, ataupun yang ada di lingkungan kalangan masyarakat sekitar kita. Adapun masalah-masalah sosial dan moral tersebut antara lain, yang pertama, wanita simpanan. Istri yang memiliki suami yang mempunyai wanita simpanan tanpa sepengetahuan istrinya. Akhirnya, istrinya mengetahui wanita simpanan tersebut dan melakukan tindakan bunuh diri karena sakit hati. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Cerita pertama yang saya peroleh setelah beberapa bulan di situ adalah tentang upaya bunuh diri Nyonya Marina di pagi hari sekitar pukul 9 dengan jalan menenggak racun serangga. Setelah sehari sebelumnya, ia ketahuan seseorang wanita muda, cantik, menyetir mobil sendiri dengan mengaku sebagai istri Mas Bekto, yang adalah suami Nyonya Marina. Jajak 2015-2. Yang kedua, seorang istri yang gila harta karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Seorang istri yang awalnya hidup susah dengan suaminya, pada akhirnya ia bosan dengan hidup yang seperti itu, sehingga ia terpengaruh oleh kehidupan luar yang serba mewah. Dapat dibuktikan pada kutipan sekitar 20 tahun yang lampau di kota W, di mana istri dan anak saya tinggal. Masih belum ada orang yang memiliki televisi. Jangankan televisi, radio transiator saja masih jarang. Akan tetapi,
Dasar perempuan gampang sekali mereka terpengaruh oleh lingkungan atau tergoda oleh sesuatu yang gemilau. Begitulah juga pula lah dengan istri saya. Yang ketiga, seorang yang berbohong demi keselamatannya. Seorang laki-laki yang berbohong kepada si penculik agar dia bisa selamat dari penganiayaan karena merasa batinnya tertekan. Akan tetapi, bukannya selamat, ia malah meninggal. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Lalu lecutan-lecutan cambuk pun mengudara. Agaknya kini mengempatnya mencambukinya beramai-ramai. Dan Parji pun yang seperti sudah-sudah. Hanya pasrah, ia menyerah. Ia hanya bisa bergumam dan memohon agar cepat-cepat diberi mati. Selanjutnya yang keempat, Ketua Persatuan Mucikari yang memikirkan nasib kehidupan anak buahnya yang akhirnya dia meninggal dibunuh oleh preman dari para investor. Dia menyelamatkan nasib anak-anak buahnya dari bahaya karena akan digusur oleh para preman dari investor yang kejam. Akan tetapi, ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari nasibnya, yaitu dibunuh langsung oleh para preman. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Saudara-saudara yang menjadi masalah kita sekarang yaitu akan dipindahkan. Kemanakah kita semua nantinya? Masih untunglah jika sekiranya kita menerima ganti. Yang selanjutnya, yang kelima, pembantu yang menuduh Hirman yang telah memperkosanya. Pembantu tersebut merasa tertekan akan kehamilannya karena ia diperkosa oleh tuan majikannya, sehingga ia menuduh Pak Hirman yang telah memperkosanya. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Adiknya mengangkat bahwa ia baru saja menerima surat dari Suni. Isinya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena ia telah mengambing hitamkan Mas Hirman sebagai pelaku seksual atas dirinya. Selanjutnya yang keenam, Pak Imo yang selalu hidup susah sampai ia meninggal, hidupnya tidak pernah berubah. Pak Imo yang hidup susah sejak awal ternyata ditinggal pergi oleh temannya dan temannya mengambil barang peninggalan dari orang tuanya. Akan tetapi, dia pasrah saja. Pak Imo terlalu baik kepada temannya. Kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Bagaimana? Apakah bisa lestari dengan hidup seperti itu? Ternyata tidak. Bahkan kabut kian menghitam. Sehingga suatu saat si teman itu meninggalkannya. Entah kemana, dengan membawa serta kekayaan Pak Imo, satu-satunya, yakni tambur warisan orang tuanya. Akhirnya Pak Imo menggelandang sendiri. Jajak 2015 halaman 36. Selanjutnya yang ketujuh, seorang istri yang tidak ingin melayani suaminya kembali di masa tua mereka, tetapi mengizinkan suaminya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Istri yang tidak ingin melayani suaminya, akan tetapi dia mengikhlaskan suaminya untuk bersenang-senang dengan wanita di luar sana. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Pada harinya, seperti biasa, saya siap-siap untuk berangkat setelah mandi dan minum kopi bikinan sendiri. Tetapi, pada saat mau berangkat, di meja depan saya melihat secercik kertas dengan tulisan, "Tak usah pulang kalau mau terus bersenang-senang. Tetapi, awas kalau sampai terkena AIDS." Saya tersenyum. Pasti tulisan istri saya. Tetapi dengan tulisan itu, saya justru malah seperti mendapat izin yang mengesahkan ketidakpulangan saya nanti, besok, ataupun kapan. Jajak 2015 halaman 43. Selanjutnya, yang ke-8, kakek tua yang taat beribadah di usianya yang sudah sangat tua. Bosan untuk hidup. Akhirnya ia menikah kembali dan ia meninggal setelah itu cucunya mengharapkan warisan kakeknya. Kakek tua yang bosan akan hidupnya karena usianya yang sudah tua 112 tahun. Ia bosan hidup sendiri juga. Akhirnya ia memilih nikah. Tak lama kemudian ia meninggal dan warisannya disedekahkan ke panti asuhan. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Maka saat
yang telah ditetapkan oleh Tuhan pun datanglah. Pak tua meninggal dunia di pagi buta. Semua cucu-cucunya telah menunggunya sejak kemarin. Dan apa yang kemudian mereka lakukan tak lain adalah segera membuka testament yang ditinggalkannya. Jajak 2015 halaman 48. Selanjutnya, yang ke-9, melakukan program lahiran dengan cara sesar dianggap menyalahi kodrat dari Allah. Orang tua dari perempuan yang melahirkan anaknya melalui sesar terlalu egois kepada anaknya yang tidak merestui anaknya. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Aku paling benci dengan orang yang sombong dan orang yang tidak menuruti aturan Tuhan. Memang aku tahu menantumu itu hartawan, orang kaya. Tetapi, bukankah tidak ada alasan apapun untuk tidak melahirkan lewat baunya. Yang ke-10, pergaulan bebas. Banyak muda-mudi kawin muda karena zaman yang sudah tidak seperti dulu. Bapaknya kaget ketika anaknya bertanya, ia sudah menikah di usia muda. Boleh apa tidak? Ayahnya bilang tidak, karena perjalanan anaknya itu masih jauh masa depannya. Dan anaknya bertanya lagi apabila ia hamil. Apakah masih tidak disetujui untuk menikah? Akhirnya bapaknya menanyakan kepada anaknya, apakah anaknya itu hamil? Sebelumnya, bapak tersebut sudah mulai ingin marah. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Tidak perlu sejauh itu, Pak. Wong aku hanya bercanda kok. Apakah bapak percaya kepada bualanku tadi? Wong aku hanya ingin tahu bagaimana reaksi bapak atau orang tua jika mendengar keluhan anak gadisnya tentang yang satu ini. Jajak 2015 halaman 65. Selanjutnya, yang ke-11, seorang lelaki yang tidur bersama tunangannya di hotel lalu ia meninggal karena serangan jantung. Narto yang sudah terbiasa tidur dengan almarhumah istrinya, lama-lama ingin ada seseorang yang menemaninya tidur. Ia merasa menjadi seorang yang sebatang kara tanpa ada yang menemani, sehingga ia ingin menikah wanita yang sudah ia lamar. Tapi pada akhirnya ia meninggal. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Seorang lelaki tua yang bernama Narto telah meninggal dunia di kamar sebuah motel MS ketika tidur bersama seorang wanita yang umurnya 25 tahun lebih muda. Diduga lelaki itu terkena serangan jantung. Jajak 2015 halaman 71. Yang ke-12, mempercayai seseorang yang belum dikenal untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Ia membayar uang untuk bisa dapat bekerja dan ternyata dia kena tipu. Darmani terlalu percaya kepada seorang yang belum ia kenal. Ia memberikan uang kepada orang itu untuk mendapatkan kerja lebih mudah. Ternyata dia telah tertipu. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Kini, tahulah Darmadi bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Maka ia pun cepat-cepat kembali menuju mobil yang ia tumpangi tadi. Tapi, anehnya, mobil itu pun sudah hilang dari tempatnya semula. Jajak 2015 halaman 76. Yang ke-13, bapak-bapak yang suka membicarakan tentang kematian, yaitu salah satu bapak-bapak arisan yang bernama Bapak Jiran sangat mengkhawatirkan perkumpulannya karena banyak teman-temannya yang sudah meninggal tanpa mengurus urusan duniawi terlebih dahulu. Walaupun ada juga yang sudah mempersiapkan diri. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Sebentar lagi, kita akan menghadapi masa-masa paling kritis, yaitu setelah kita memasuki usia 48 tahun. Jajak 2015 halaman 83. Istri yang tidak tahu akan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sehingga suaminya yang tulus hati mengerjakan tugas-tugasnya seperti ibu rumah tangga. Tokoh bapak yang seharusnya menjadi kepala keluarga, akan tetapi karena faktor ekonomi, posisinya tergantikan oleh istrinya. Apalagi saat setelah anak-anaknya terpisah dan mempunyai pasangan masing-masing. Posisi kepala keluarga masih dipegang oleh istrinya, bahkan sampai ia meninggal. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Celakanya, bapak yang seharusnya jadi komandan
mulai dulu jadi asistennya terus. Itu kalau tak boleh dikatakan sebagai kroco. Untungnya Bapak tak berjiwa pemberontak, Bapak seorang penurut. Jajak 2015 halaman 92. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-15, seorang lelaki yang ingin dipandang dirinya hebat melakukan kebohongan untuk cerita hidupnya. Orang ingin selalu meninggikan kehidupannya. Misalnya ia berkata bahwa ia punya tamu undangan pada saat pernikahan anaknya yang mobil tamunya itu banyak sekali dan mewah lagi. Dan juga ia datang dari Jakarta, dari Solo itu ingin menggunakan mobil karena bosan naik pesawat terbang. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Pulang dari pesta, aku ikut mobil paman sampai di rumahnya. Paman bilang bahwa tamu dari Solo itu memang agak lain. Dan yang benar, dia tidak pernah berpergian dengan pesawat terbang. Pertama, karena orangnya pelit. Kedua, kalau dipaksa, dia akan mengalami sesak napas sesampai di atas. Jajak 2015 halaman 103. Video pembelajaran